Latar belakang perusahaan, sukses atau tidaknya suatu perusahaan tergantung pada struktur formal dan informal, serta pengawasan harus sesuai dengan strategi perusahaan. Contohnya yaitu, strategi transnasional membebankan alat-alat yang sangat berbeda untuk staffing, perkembangan manajemen dan praktek kompensasi dibandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan multidomestik. Perusahaan mengejar kebutuhan strategi transnasional untuk membangun kerjasama, budaya yang kuat, dan jaringan manajemen informal untuk mentransmisikan informasi dengan organisasi. Selanjutnya, seleksi pegawai, perkembangan manajemen, penilaian penampilan, dan kebijaksanaan upah fungsi MSDM bisa membantu mengembangkan hal ini. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang sangat kompetitif. Kondisi ekonomi di abad 21 ditandai dengan globalisasi ekonomi, yang merupakan suatu proses kegiatan perekonomian dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan yang terintegrasi dan tanpa batas teritorial negara. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses. Dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih, kurang dari 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimana Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal. Seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta, tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana, yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Beberapa efek dari era globalisasi yang dihadapi oleh suatu negara antara lain tenaga kerja, perdagangan, dan produksi. Kebijakan staf berkaitan dengan seleksi karyawan. Pada level pertama, melibatkan seleksi individu yang punya keterampilan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada level lain, kebijakan staf merupakan alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Tipe kebijakan staf. Yang pertama yaitu pendekatan etnosentris, yang kedua pendekatan polisentris, dan yang ketiga pendekatan geosentris. Ekspatriat pekerja asing adalah masyarakat dari suatu negara yang bekerja pada beberapa negara. Tingkat kegagalan orang yang meninggalkan negara asal. Tingkat kegagalan orang asing ini mewakili kesalahan kebijakan perekrutan karyawan untuk mengidentifikasi individu yang tidak siap ke luar negeri. Biaya untuk kesalahan pekerja asing ini tinggi. Contoh, para manajer multinasional yang mengindikasikan alasan kesalahan pekerja asing yang bersifat penting. Yang pertama, ketidakmampuan untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua, ketidakmampuan manajer untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga, masalah-masalah lain dalam keluarga. Yang keempat, kepribadian manajer atau kematangan perasaan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi tanggung jawab luar negeri yang besar.
Permasalahan kasus. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih kurang 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Bagaimanapun, Coca-Cola cenderung menggambarkan dirinya sebagai perusahaan multilokal seperti yang terjadi pada kantor pusat di Atlanta, tetapi kantor pusatnya dapat berada di mana-mana yang menghadirkan image Coca-Cola dengan wajah lokal di setiap negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Pada saat yang sama, perusahaan mencoba membangun pola pikir yang sama tentang pembagian karyawan. Sebanyak mungkin, Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seseorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Bagaimanapun, ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama. Pertama, untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi. Contohnya, ketika Coca-Cola melalui operasi di Eropa Timur, mereka membawa ekspatriat dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Alasan kedua, dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kelompok manajemen sumber daya perusahaan memiliki lebih kurang 500 manajer level atas terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan mereka dalam membagi informasinya di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global. Sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditempatkan. Seperti seseorang manajer India, pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Dua kali setahun kelompok manajemen sumber daya manusia, perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sesi ini memberikan gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan yang baik dari membawa manajemen sumber daya manusia profesional secara bersama-sama. Contohnya yaitu alat-alat yang dikembangkan di Brazil cocok dengan masalah spesifik dari manajemen sumber daya manusia yang mungkin berguna juga di Australia. Sesi ini menyediakan sarana untuk manajemen sumber daya manusia profesional berkomunikasi dan belajar satu sama lain, dan memfasilitasi tukar informasi yang cepat dari inovasi dan alat nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dari regional ke regional. Sebanyak mungkin, Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seseorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri.
Bagaimanapun, ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama. Pertama, untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi. Contohnya, ketika Coca-Cola melalui operasi di Eropa Timur, mereka membawa ekspatriat dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Alasan kedua, dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kelompok manajemen sumber daya perusahaan memiliki lebih kurang 500 manajer level atas terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan mereka dalam membagi informasinya di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global. Sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditempatkan. Seperti seseorang manajer India, pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Sebanyak mungkin, Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seseorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Bagaimanapun, ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama. Pertama, untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi. Contohnya, ketika Coca-Cola melalui operasi di Eropa Timur, mereka membawa ekspatriat dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Alasan kedua, dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior harus memiliki pengalaman internasional. Kelompok manajemen sumber daya perusahaan memiliki lebih kurang 500 manajer level atas terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan mereka dalam membagi informasinya di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global. Sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditempatkan. Seperti seseorang manajer India, pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Kompensasi. Dua isu yang timbul pada setiap diskusi adalah kompensasi dalam bisnis internasional. Pertama, bagaimana kompensasi seharusnya mencerminkan perbedaan nasional dalam praktek ekonomi dan kompensasi. Isu lain adalah bagaimana pekerja asing dibayar. Pendekatan yang paling umum untuk bayaran atau upah bagi orang yang meninggalkan negara asal atau bekerja di negara orang adalah penetapan. Secara pendekatan ini menyamakan daya beli antar negara, maka dapat menikmati total hidup yang sama di penetapan luar negara sama seperti di negara mereka sendiri. Sebagai tambahan, pendekatan ini menyediakan insentif keuangan antara penempatan tugas yang berbeda. Komponen yang timbul bagi kompensasi pekerja asing adalah gaji pokok, pelayanan pekerja asing, pinjaman dari berbagai jenis, perbedaan pajak dan keuntungan. Gaji pekerja asing
bisa 3 kali lipat lebih besar dari pekerja lokal. Karena mahalnya biaya pekerja asing ini, banyak perusahaan mengurangi pemakaian mereka dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, kemampuan perusahaan untuk mengurangi penggunaan pekerja asing sangat terbatas. Biasanya tergantung dari kebijakan staf etnosentris atau geosentris. Kompensasi meliputi yang pertama gaji dasar. Secara normal, gaji dasar di suatu negara akan sama dengan gaji yang ada di negara asing. Gaji normal dibayar dalam mata uang asing atau di dalam mata uang lokal. Yang kedua, jasa premi asing. Jasa premi asing adalah tunjangan khusus bagi orang yang meninggalkan negara asal atau bekerja di negara asing. Yang ketiga yaitu pinjaman 4 jenis. Pinjaman sering tercakup dalam sebuah kompensasi bagi orang yang meninggalkan keluarga negaranya. Yang keempat yaitu perpajakan. Jika suatu negara penyelenggara mempunyai suatu perjanjian tindak lanjut dengan orang yang meninggalkan negara asal di negara tuan rumah. Yang kelima yaitu manfaat. Kebanyakan perusahaan memastikan bahwa mereka yang meninggalkan negara asalnya menerima kesehatan yang sama dan manfaat perusahaan menjadi sangat mahal untuk perusahaan. Kebanyakan manfaat pajak yang dapat dikurangi untuk perusahaan di negara tuan rumah. Kesimpulan, sistem kebijakan staf dari Coca-Cola adalah pendekatan geosentris. Kebijakan staf geosentris menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi, tanpa melihat kebangsaan. Coca-Cola menggunakan karyawan lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola, yang dapat diartikan memiliki strategi yang global tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Strategi dari manajemen sumber daya manusia. Coca-Cola adalah berusaha untuk memasuki pasar sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut. Karena umumnya pekerja lokal lebih mengetahui mengenai situasi dan lebih siap dalam memasuki pasar yang ada.